Nation, selamat datang di podcast All Around You episode 4. Dan episode keempat ini merupakan edisi yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita akan bincang-bincang sesuatu yang sangat spesial memang saat ini. Kita akan bicara tentang desain dan arsitektur Istana Negara, Ibu Kota Negara Baru Indonesia. Nah, barangkali mungkin Marination sempat berpikir ya, kenapa ya podcast kali ini tuh jadinya sesuatu yang something more special than before? Ya, karena di podcast kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat-sangat spesial. Barangkali mungkin Marination sudah tahu ya, sudah sempat lihat-lihat posternya sebelumnya. Nah, hari ini Marination kita akan kedatangan Bapak Nyoman Nuarta. Wow, luar biasa ya. Beliau nanti akan berbincang-bincang dengan kita via online melalui Zoom meeting. Dan tentunya di sini kita akan berbicara banyak dan mendalami apa yang menarik nih dari desain dan arsitektur Istana Ibu Kota Negara yang baru. Oke, baik Marination, langsung kita sapa ya Pak Nyoman Nuartanya. Selamat pagi Pak Nyoman. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya Bapak? Baik, kita baik. Syukurlah ya. Nah, terima kasih Pak, satu kehormatan bagi kami, Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang santai di sini. Dan tentunya di sini ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk kami. Sebelumnya mungkin barangkali Pak Nyoman bisa cerita dulu kepada Marination di sini, kesibukannya akhir-akhir ini apa aja ya Pak ya? Ya, semenjak COVID, ya kita banyak di studio mengerjakan beberapa proyek, ya terus karya-karya, mempersiapkan eksibisi. Kita ada exhibition di China, persiapan China, tapi sudah kita kirim di sana ada kurang lebih karya 10 buah dan juga ada proyek-proyek di dalam ya, di dalam negeri. Ya itulah di samping itu ada kegiatan desain-desain arsitek juga. Ya, itu kurang lebih. Oke, wow luar biasa ya Pak. Tadi katanya rencananya persiapan exhibition di China salah satunya ya, di international. Ya, Nah, jadi kira-kira saya tema cerita yang sedikit ya. ya, Sebelumnya kita mau roadshow itu pameran dari Jakarta, Singapura, Malaysia, itu Taiwan. Nah, habis di Taiwan, kita mau pameran di Hong Kong, tapi ada persoalan di Hong Kong waktu itu demo radikal itu, ya. oke, ya, Kita ya, nggak teknis bisa ya. kirim barangnya ke sana, patung-patung kita. Terus Ya. patung ini stranded di sana di Taiwan. Kita habis Oh, itu di Taiwan. Art Taipei. Ya. Nah, kemudian melihat situasinya nggak kondusif di Hong Kong, kita pindahkan ke Beijing. Di Beijing kita mempersiapkan pameran, tiba-tiba ada COVID. Ya kita lari lagi ke Indonesia, takut kan? COVID, Iya. akhirnya stranded sampai sekarang. Oke. Saya di Cina itu ada 10 pieces gitu, cukup besar. Terus 15 di Singapura. Nah itu, jadi situasinya tidak menguntungkan ya. Itu ceritanya. Kemudian di dalam negeri kita kebetulan banyak kerjaan. Ada kurang lebih 60 patung yang harus kita kerjakan. Tapi sudah hampir rampung selama 2 tahun itu kita kerjakan. Itu aja. Oke, wow tapi tadi Bapak bilang patungnya itu cukup banyak di luar negeri ya, ada di China dan ada di Singapura. Terus pemeliharaan atau proteksi keamanannya gimana Pak? Karena posisi Bapak kan sekarang di Indonesia ya? Ya. Kita kebetulan kerjasama dengan namanya Linda Gallery, dia experience-nya di Asia begitu. Nah, kita kerjasama sama mereka, kita taruh di galerinya mereka. Di galerinya mereka. Nah, kebetulan kita itu tadinya mau di 4 negara besar, ibu kota yang ibu kota
kota-kota besar di Cina ya, dari Shanghai, Ya. Chengdu, yaitu Beijing. Nah, tadinya saya diminta speech di apa namanya di Xinhua ya. Xinhua itu kurang lebih apa itu kan apa nama alumninya salah satu Jinping tuh presidennya ya. Nah, saya tadinya mereka profesornya udah datang ke saya diminta saya speech di sana mengasih orasi begitu, tapi kan keburu COVID udah batal gitu. Nah ini jadi ya begitulah keadaannya, kita kan nggak bisa ya apa namanya memaksakan diri. Sekarang mereka sih minta kita, tapi kita nggak berani ke sana. Mereka kan ininya isolasinya lama itu, ya. Iya. Gitu. Jadi kita ya sudah tunggu dulu sampai aman. Nah, di dalam selama COVID itulah kita ngerjakan desain istana, ya, desain istana dan lain-lain. Nanti saya ingin memperlihatkan ada video-video apa yang saya pernah kerjakan supaya ada wawasan di depan ya. Saya minta share screen dulu ya, Mbak ya, boleh ya? Oke, boleh, Minta share silakan Pak. screen.
Ya itu kurang lebih apa namanya kerjaan kita di studio itu biasalah cari-cari ide gitu. Umumnya proyek kita adalah proyek sendiri. Pertama Oke. kali saya mengerjakan proyek pemerintah itu istana ini. Ini yang pertama Biasanya saya kali ya. kalah melulu. Kalau ikut sayembara kalah melulu, terus saya nggak pernah diundang, tapi kalah aja. Nah itu ya, jadi ya nggak tahu, nggak ada alasannya, pokoknya saya kalah aja gitu. Nah, saya dulu waktu mahasiswa tahun 78 dia, 78, 79 Iya. itu kalau nggak salah ya. Saya masih mahasiswa, ikut sayembara proklamator. Nah itu baru menang saya tuh proklamator Luar mahasiswa. biasa. Iya. Ya. Nah, pengikutnya luar biasa itu seluruh Indonesia rasanya ikut itu ya. Iya. Kebanyakan arsitek. Oh, Ya, kebanyakan biro-biro arsitek. yang besar-besar itu semua ikut. Kurang lebih setahu saya itu 120 pengikutnya. Wow. Satu-satunya mahasiswa yang ikut sendiri. So-soan itu ya, jadi arsitek sendiri, menghitungnya sendiri, bikin patung sendiri, tapi tiba-tiba saya menang. Ribut juga itu, kenapa saya menang? Saya nggak tahu yang menanginnya siapa. Ya gitu. Nah kemarin kan ribut juga kan, Iya. banyak asosiasi yang merasa kok saya menang loh, kok Iya. nanya ke saya, nanya sama yang menang. Saya bilang begitu kok aneh. Saya kan diundang ya ikut, ya yang nggak ikut terus menang marah. Aneh nih gitu loh. Ya itu Mak, jadi pengalaman saya sebenarnya saya sudah punya biro arsitek itu tahun 70-nya kalau nggak salah ya. Wah, dari tahun 76 ya Pak. Berarti sudah punya tim sendiri bergabung. Yang bergabung ya sejumlah arsitek. Betul, saya punya perusahaan sendiri karena begini, Iya. pekerjaan patung itu tidak pernah berdiri sendiri, dia selalu berkaitan dengan arsitek atau arsitek dengan seni patung gitu. Jadi Iya. otomatis kebetulan era saya itu ITB itu kan masih teknik sipil dan perencanaan. Iya. Jadi kami itu sedikit banyak tahu masalah merencanakan bangunan dan sebagainya itu ya, tapi sekarang sudah beda lagi. Jadi cuman seni rupa kalau nggak salah sudah berupa apa ya fakultas ya, sudah berubah. Kalau dulu kami adalah bagian dari teknik sipil dan perencanaan, jadi kami tahu itu. Jadi Oke. dapat pelajaran arsitek. Oh, dapat pelajaran itu Pak Demikian. waktu jadi mahasiswa dulu ya? Ya, ini malah seni monumental namanya. Seni monumental itu kalau sekarang mungkin nggak diajarkan di arsitek, kami justru dapat itu. Kelebihan kita pada masa lalu itu mendapat pelajaran seni monumental, termasuk bagaimana karakter bahan-bahan dan sebagainya. Kita dapat itu, tapi saya temu guru saya masa lalu Pak Yuswadi namanya. Katanya sekarang sudah nggak ada pelajaran itu. Jadi kan lucu. Ya kan lucu gitu. Jadi apa namanya pelajaran penting untuk anak-anak muda kita, arsitek muda kita dihilangkan. Ya, ajaib. Itu. Ya, saya bisa menggambar arsitek karena pelajaran itu. Ada mata Pelajarannya ada ya? Ada mata pelajaran itu. Makanya anak-anak muda sekarang kok bisa Pak Nyoman itu bisa arsitek lah, saya belajar. Ya betul Pak, saya sempat lihat jadi pro kontra ya Pak ya. Ya, saya ini bukan insinyur arsitek, tapi saya biasa mengerjakan arsitek. Yang terbesar itu GWK. Ya, oh iya, betul. Itu. Nah nanti kalau meragukan saya masalah bidang arsiteknya, konstruksinya, nanti saya putarkan nanti gimana dahsyatnya struktur dan cara pemasangan itu. Tahun 91 saat itu belum ada AutoCAD itu, baru-baru mau keluar tuh AutoCAD kalau nggak salah di Indonesia ya. Software-nya ya Pak ya, programnya.
ya komputernya juga lemot-lemot dulu merek jangkrik gitu ya, belum ada. Iya, Tapi iya, kami iya. sudah menemukan suatu Ya. teknologi yang sederhana sebenarnya. Bagaimana kita mengenlarging suatu bentuk yang organik begitu ya untuk kita besarkan persis jadinya. Nah, itu tahun 91 kita ketemu, patennya baru keluar 93. Nah, 2 tahun kemudian. ya, dari itulah kami bekerja sehingga ada hal-hal yang kami balikkan ya cara-cara arsitek itu. Kalau arsitek itu mulai ngegambar detail baru bisa dibuat maket. Iya, betul. Apa? Kalau kami berbalik, kami buat sketsa, kita buat modelnya, ya, buat model. Nah dari situ baru kita gambar. Jadi kita tahu persis dalamnya seperti apa. Nah terbaliknya ini teman-teman arsitek kita belum belajar itu. Kami tahun 91, maka dari itulah kita bisa membuat satu desain seperti GWK itu. Berapa sih beratnya GWK itu, ya? Berapa daya tahannya terhadap gempa, terhadap angin dan segala macam. Tahun 30 tahun yang lalu ya, kita sudah kirim ke Melbourne untuk mendapatkan keyakinan dengan kekuatan dari GWK menahan angin. Kita bawa ke terowongan angin itu, ya, apa namanya, wind tunnel test. Karena saya berpedoman begini, seni, teknologi, sains dan bisnis itu harus menjadi satu, ya. Karena apa? GWK itu dikunjungi ribuan orang. Bagaimana kalau ada kecelakaan itu, misalnya kesabet angin terus patungnya runtuh, nimpa orang, ya kan? Ya, betul sekali Pak. Responsibility lah yang menyebabkan saya harus bekerja seperti itu profesional. Makanya yang buat DID-nya pun itu saya pilih perusahaan-perusahaan yang sudah firm gitu loh ya, dan memiliki sertifikat yang andal yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga ahli-ahli konstruksinya, begitu juga ahli lightning, petir, semua itu lengkap. Jadi kami tidak bekerja sendiri. Idenya memang dari saya, termasuk ide konstruksinya. Ya, makanya ini perlu diketahui, teknologi itu akan mempermudah Anda. Contoh misalnya, GWK itu nanti kalau saya sempat putar, tidak memerlukan stagger untuk memasangnya, tidak memerlukan scaffolding. Saking kepersisiannya, ya. Nah, artinya apa? Dengan tidak memakai scaffolding atau stagger itu, saya bisa menghemat 157 miliar. Wow. Iya. Luar biasa. Nah, patungnya berapa? Patungnya cuma 150 miliar. Staggernya lebih mahal. Ya, saya tuh sampai ke ke Jerman, ada pameran besar di sana, ada BOMA itu, ke sana kita lihat barangkali dapat stagger yang murah itu nggak ada. Mahal sekali. Mereka bikin penawaran 157 miliar, saya nggak mampu bayar. Nah, teknologi inilah yang menyebabkan kita tahu berat patungnya, kita tahu kekuatan patungnya. Saya begitu cara berpikirnya, nggak sesederhana teman-teman pikir. Nah, secara saintifik, ya itulah terakhir kita bawa ke Toronto untuk mendapatkan keyakinan bahwa ini tahan 100 tahun. Kita ingat Bali itu 100 tahun ya? Ya, karena kita tahu Bali itu katanya sampai pernah 70 knot. Artinya kan dan belum lagi Portek di situ kan dia dekat laut itu. Iya, betul. Topografinya sedemikian rupa sehingga saya khawatir anginnya misalnya kekuatannya cuma 10 knot, tiba-tiba waktu menghantam patung itu bisa berkali lipat. Ini kan berbahaya. Maka dari itu kita kirim ke sana untuk yakin betul saja. Akhirnya perlu penguatan. Jadi
begini ini nggak bisa seperti bayangan anak-anak bikin ruko. Ini bukan bikin ruko, ya. Sangat sederhana ya Pak ya prosesnya ya? Sederhana di sini, makanya Iya. saya selalu Iya. mengatakan seni boleh-boleh aja, ya. Seni Iya. tidak ada batasnya. Karena arsitek dan seni itu nggak ada bedanya. Hanya bedanya apa? Arsitek itu lebih menekankan ke fungsi, arsitek Iya. artistiknya. Nah, kalau Hmm. ini digabung akan menjadi suatu kesatuan yang bagus gitu loh. Kita lihat Oke. Iya. terakhir ini Zaha Hadid ya. Mm-mm. Zaha Hadid Iya. itu kan Iya, malah lebih Zaha Hadid dulu ya. lebih banyak patungnya kelihatannya kan Betul, daripada iya. iya kan, Sangat daripada- banyak lengkungan ya Pak desainnya ya. Iya. Kalau dilihat ya. Saya tadinya mau berkolaborasi di Kamboja, Iya. membuat museum apa namanya bekas Mhm. kejahatan Khmer Merah itu sama beliau Ya. tuh. Tapi kok cepat kayak apa namanya meninggal, akhirnya kolaborasinya nggak jadi. Jadi Iya. jadi kita Mhm. jangan membatas-batasi antara seni dan arsitek, itu menurut saya nggak ada bedanya. Oke. Teman-teman ini yang muda-muda ini belajar gitu loh untuk Iya. mencari Sesuatu yang menarik. yang out of the box lah zaman sekarang kita. Iya. Benar-benar. Ini satu hal yang memang menarik Pak, karena gini, kita melihat pada saat itu kan cukup banyak kontroversi, tapi justru di sini kita langsung tanya ya dengan ahlinya Pak Nyoman. Pak, ini berkaitan dengan desain arsitektur Istana Ibu Kota Negara Baru kita Pak. Ini kalau kita lihat memang desainnya itu sesuatu yang unik gitu ya, nggak umum, dan kalau saya sendiri sebagai orang awam berpikir, Pak dapat inspirasi dari mana sih Pak? Sehingga desainnya begitu kece ya kalau kata anak muda, kata Mara Nation begitu Pak. Jadi begini Pak, saya meninjau bahwa bangsa ini terdiri dari banyak suku bangsa. Oke. Katanya 1.300 suku bangsa. Iya, Yang masing-masing mempunyai identitinya. Mhm. Ada rumahnya yang khas, misalnya di Minang, rumah Batak, rumah Toraja, rumah Bali, Jawa. Nah, itu mereka apa namanya, ciri-ciri yang gampangnya. Iya. Tapi kalau kita ambil salah satunya untuk dasar ide istana, terus yang lainnya marah nggak? Cemburu nggak? Kok saya nggak dipakai? Oh iya dong Pak, iya Maka dong. dari itulah saya ngambil jalan tengah, jalan aman Iya. terhadap kecemburuan itu. Saya ambil Garuda. Semua orang di Indonesia ini sudah paham dengan Garuda, walaupun tidak diterjemahkan secara ansih Garuda Pancasila, tapi Garuda lah. Gitu loh. Garuda, ya lambang negara katanya ya Pak ya. Nama Garuda itu kan gagah segala macam lah, makanya. Betul. Maka dari itu tidak ada suku-suku yang ngomongnya nyeleneh, nggak ada. Yang ada itu adalah para arsitek, terutama kan IAI itu dengan asosiasinya. Iya. Terus terang aja, karena sampai protes saya dibilang melanggar undang-undang. Loh, saya kan bukan anggota IAI. Saya bukan anggota IAI, melanggar apa saya? Saya diminta untuk ikut sayembara, ya ikut dong. Pemerintah nunjuknya gitu loh. Yang memenangkan saya bukan diri saya, kok marah sama saya. Nah ini, jadi mereka juga itu belum tahu sama saya. Jadi gini maksud saya ya. Saya dulu mahasiswa bisa ikut sayembara melawan maestro-maestro, arsitek-arsitek hebat loh ya. Tapi saya kebetulan menang. Nggak ada tuh yang marah-marah seperti sekarang. Nggak ada loh. Zaman sosmed Pak, sekarang ya Pak ya. Nah maka dari itu, jangan coba asosiasi-asosiasi apapun itu menghalang-halangi kreatif anak muda. Atau siapa saja, jangan sampai terus membuat apa namanya barikade untuk menghalang-halangi kreativitas orang-orang lain, terutama anak-anak muda kita. Kita ingin arsitek kita ini hebat loh.
Coba Iya, betul. sudah lihat nggak? Iya. Ada sekarang sayembara IKN loh. Iya. Untuk kalau nggak salah untuk legislatif ya, dan Iya, betul. segala macam tuh ada. Coba lihat ininya, barikadenya. Harus punya perusahaan begini-gini, harus ada apa namanya SKA utama, Madya. Ini gila apa cuma bikin sketsa aja harus pakai begituan? Ini nggak masuk akal. Iya, iya. Kalau sudah mandi membuat DID itu silahkan. Iya. Tapi ini baru ide dasar. Iya. Ini kan sudah kelihatan. Sudah ada aturannya ya, Pak? Ketakutannya luar biasa. Ini mohon ya. Saya ini nggak ikut anggota tapi ketawa sendiri ngeliat kok bikin barikade seperti ini. Terlalu kelihatan lah. Ya, betul sih Pak. Dan memang ini satu hal yang menarik ya, berarti tadi Bapak memilih Garuda menjadi dasar desain karena itu ceritanya mewakili seluruh rakyat Indonesia ya Pak. Itu lebih adil ya. Supaya tidak ada yang dalam tanda kutip jealous ya. Kenapa? Kenapa khasnya kami nggak dibawa nih ke sini ya? Iya itu. Nah Betul sekali ya. ada lagi. Jawabannya seperti tadi sudah nggak bisa ngomong mereka. Tapi dicari lagi. Wah, bagaimana mungkin katanya bisa di perut Garuda itu menampung sekian meter persegi yang dibutuhkan. Saya ketawa. Saya ketawa ini orang asal ngomong doang. Saya itu pertama kali mendapatkan tugasnya. Garuda itu mungkin sengaja, mungkin apa, nggak tahu lah. Pokoknya saya kayaknya dipersulit gimana. Harus bisa menampung 28.000 meter persegi. Harus ada space 28, artinya kan hampir 3 hektar. Betul, betul sekali. Ya kita rancanglah seperti itu. Dan semua ketelen itu. Tapi tiba-tiba diperlukan cuma 8.000 gitu loh. Ini apaan gitu loh. Biasa gampang saja karena saya sudah buat paketnya, gampang. Kecilin, besarkan, gampang. Jadi udah fleksibel Pak ya, karena marketnya udah ada. Betul. Inilah saya ingin menjelaskan kepada arsitek-arsitek muda atau arsitek-arsitek yang belum tahu teknologi yang kita miliki. Kalau pakai ini saya kira anak-anak mudah loh mendesain itu ya. Ide apa gampang menerjemahkannya dan tahu kita kurang lebih bangunan ini beratnya berapa, ya kan? Biayanya berapa? Saya tahu. Contohnya GWK itu beratnya 3.000 ton. Nah dari situ kita bisa menghitung 3.000 ton bahan doang ya, bahan dan pelaksanaan. Nah, artinya berapa duit yang saya butuhkan. Berapa lama investasi ini akan diselesaikan, ya kan? Karena apa? Investasi. Dan selalu saya berpikir investasi termasuk istana itu. Saya berpikir investasi. Makanya kita lihat bahan yang kita pakai apa? Bahan yang free maintenance. Iya, betul sekali. Bagaimana nanti mau ada tamu agung, Anda lagi ngecat di sana. Apa bisa? Kan nggak bisa. Nggak mungkin dong Pak ya. Nggak mungkin. Itu istana ada pas pampres. Betul. Makanya saya pilih bahan yang sustainable, bahan yang sudah teruji, bisa tahan ratusan tahun. Nah ini mereka ngusulin bahan yang aneh-aneh, yang cuma umur 5 tahun, 15 tahun. Ini aneh ini saya bilang. Iya, benar sekali ya. Nah, Maranation, kalau kita dengarkan tadi teknologi yang dijelaskan oleh Pak Nyomanuarta itu dahsyat banget. Nah, para Maranation di sini tentunya generasi muda nih, sebagian besar kayaknya generasi Z. Nah, kalian boleh menjadikan penjelasan tadi sebagai sebuah inspirasi untuk mengembangkan karya. Jadi jangan khawatir dulu dengan birokrasi, jangan takut berkarya, fahami teknologinya maka kita bisa berkarya dengan sangat dahsyat. Oke, baik kita kembali lagi ke Pak Nyomanuarta. Pak, menurut pendapat Bapak sendiri dengan adanya pemindahan ibu kota negara kita ke lokasi yang baru, menurut Bapak kira-kira seperti apa Pak? Karena memang pro kontranya masih banyak ya sampai saat sekarang loh Pak. Ya begini,
Ya begini, kalau menurut saya yang kontra tentu yang sudah nyaman itu ya, sudah nyaman, adem di Jakarta, uang Iya, numpangnya banyak, tidak kebanjiran, ya kan? Nah itu mungkin ya kontra. Tapi iya, begini, kita ini sudah terlalu centralized ya di iya, Jakarta ya, atau di betul. Jawa. Ya. Mm-mm. Padahal negeri kita begitu luas dan besar. Iya. Nah, kalau Mhm. kita berada di tengah-tengah di Kalimantan ini kan ke kiri kanan itu gampang, ke timur barat lebih mudah, ya kan? Nah, ini yang mereka barangkali nggak tahu. Kalau saya ini orang-orang optimis ya, Oke, orang oke. optimis. Jadi jangan berpikir karena saya dapat kerjaan, enggak. Saya nggak Mhm. dibayar loh nih. Ini harus diketahui nih. Saya tidak minta dibayar untuk mendesain itu, ya. Wow, Oh iya, nah, luar biasa, kenapa? Pak. Jadi saya pengen mengabdikan, kalau memang dipakai, pakailah saya. Kalau enggak apa-apa. Saya banyak kerjaan kok. Tuh Anda lihat tadi. Ya betul, betul, Iya, betul. betul. Ya, saya ini mau matung aja sekarang yang mesen sudah nggak ketanganan gitu loh. Iya, Ya, nah jadi jangan saya di apa namanya diukur-ukur oleh iya. mereka. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Saya sudah hidup saya sudah cukup. Saya punya anak buah 150 orang itu sudah belum pernah telat lah gajiannya itu loh ya. Wow. Betul. Jadi kita harus mempersiapkan Iya, diri sebelum ngomong besar. Ya, ini betul, yang betul, ngomong-ngomong Pak. besar Setuju. ini berani Iya, nggak begitu? iya, Saya sudah betul. katakan kalau untuk saya ini ditugaskan untuk membuat apa basic design, ya. Mhm, mhm. Basic design pada saat itu, ya ini dengar nih, pada saat itu belum ada undang-undang IKN. Oke, belum ada ya Kalau undang-undangnya. nanti saya dibayar, nah dibayar pakai apa? Orang undang-undangnya juga belum ada kan? Kalau berani Iya, bikin betul sekali. kontrak, kalau berani bikin kontrak buat saya, nanti saya kena masalah dong. Iya, betul. Nah, bukan saya saja, tapi yang ngasih kontraknya juga, nah, kan ada masalah. Maka dari Iya. itu lebih bagus saya nggak dibayar deh, gitu. Saya tahu Mhm. aja supaya aman. Saya pengen hidup saya aman. Iya. Ya ini banyak ya, gitu pun banyak, banyak yang marah sama saya. Saya juga heran. Yang saya diundang ikut dan itu arsitek-arsitek kan ada 4 arsitek yang lainnya ikut. Iya, betul sekali, Pak. Nah, terus kalau kalah ya harus terimalah gitu loh. Jadi dibalik malah saya dibilang baper loh. Ngapain saya baper tuh orang saya jadi pemenangnya. Jadi kan lucu juga gitu. Nah, begitu. Iya. Jadi begini. Mhm. Kalau saya itu dari dulu itu lihat tuh, yang tadi Anda lihat airport itu ada 4 airport kalah dulu saya, ya kan? Hmm. Nah, Anda lihat nilai dong bandingin dengan airport yang Anda lihat sekarang bagus kayak atau yang itu. Coba Boleh bandingin. jujur, Pak? Boleh Hah? jujur, bagus banget yang di video Nah, tadi. Karena semua airport yang Bapak tampilkan, saya sudah pernah ke sana dan nah, lihat itu realnya. ya. Ya, Saya bagus sekali. berjalan dari lobi Mhm. menuju ke Ya, Garuda, kaki saya sudah sampai gemeter itu. Ya lihat umur, ya kan? ya, Umur, ya. nah itu. Ini kok bisa menang? Ya maaf aja, kok bisa menang dan saya tidak diundang loh ikutan presentasi loh. Oh, jadi tidak sempat presentasi pada saat itu? Semacam di WO lah kan begini. Waktu itu banjir besar Jakarta ingat nggak? Iya. Waktu banjir besar, saya pas di ujung tol itu sudah dilarang masuk. Oke. Ya dilarang masuk karena sudah nggak bisa jalan. Untung ada Mm-mm. celah saya bisa kembali ke Bandung. Nah, Ya. saya telepon, apa nggak bisa diundur nih Presiden? Oh nggak bisa. Bayangin Hmm. orang gimana cara kesananya nggak bisa. Benar nggak? Nah, Iya. jadi ternyata sudah terbiasa kita itu memenangkan suatu kompetisi itu dengan Ya. cara-cara yang tidak baik. Kalau menurut saya itu begitu. Mhm, mhm. Nah, ini juga begitu. Oke. Ya. Yang Terminal 4 ini Mhm. persyaratannya berat. Tim arsiteknya itu harus ada yang pernah mengerjakan 30 juta per tahun. Hmm. Ininya 30 juta orang per tahun mampu. Iya, Di 30 juta orang. Indonesia belum ada.
arsitek yang mengerjakan itu. Jadi saya nggak pernah diperbolehkan Ya. ngambil partner. Saya berpartner dengan Perancis, IGS itu ya. Ya. Tapi saya nggak dipanggil. Ya sudah, goodbye. Nah itu Anda lihat nanti Anda bisa bandingkan dengan yang baru. Ya, Ya. Terminal 4 yang baru gambarnya kayak apa. Nah, Iya, oke. juga itu yang karena apa? Juri-jurinya kan mereka semua. Juri-jurinya mereka. Jadi ya saya. Nah, padahal nggak memenuhi syarat loh. Artisnya harus kelas internasional, arsiteknya harus seperti itu. Saya lihat Ya. mereka nggak memenuhi syarat, tapi bisa menang. Ya, oke. Nah itu. Nah Iya, benar sekali. barangkali istana ini itu Pak Presiden yang langsung turun tangan. Kalau Iya, Pak dan Presiden turun tangan, barangkali saya juga nggak menang gitu loh. Barangkali. dan kemarin maksudnya gini Pak, berkaitan dengan desain Bapak yang terpilih gitu ya. Jadi dari sekian banyak arsitek yang barangkali mungkin memasukkan karya-karya mereka gitu, apakah ada reason atau penjelasan tertentu Pak, mungkin dari pemerintah atau dari pihak istana sendiri, mengapa nih karya Bapak yang terinspirasi dari Garuda itu yang dipilih gitu? Setahu saya ya, waktu kita presentasi, mereka satu pun nggak ada yang selesai. Oke. Ya, tidak ada yang selesai. Waktu yang saya lihat ya, Iya. kita kan sama-sama itu. Giliran presentasinya. Yang pakai video cuman kami. Pada saat itu kami saya bekerja cuman berdua dengan arsitek sendiri di Bandung itu. Ya pikir kita kerja dengan ratusan orang, enggak, kami berdua saja. Berdua saja? Ya, sekarang nambah. Sekarang berempat. Ya. Sekarang nambah anak-anak muda lah. Saya pengen anak muda bangkit. Nah, mereka sepertinya nggak serius mereka. Terus terang aja. Nah, ngelawan saya ini orang serius. Seniman sangat serius. Makanya saya punya organisasi yang kuat. Ya. Ya, jangan remeh. Ya, jangan remeh. Saya adalah punya organisasi yang sangat serius dan pembayar pajak mungkin terbaik. Ingat, saya pembayar pajak. Itu sebabnya supaya kenapa demikian? Supaya kita ikut bertempur kemana saja gitu loh ya. Ya, jadi harus siap ya Pak, ready to fight ya, dimanapun yang jelas. Itu ya. Nah ini harapan saya generasi Z ini ya ini harus muncullah suatu arsitek yang hebat. Ya. Ya. Amin. Ya harus karena apa? Anda telah memperoleh fasilitas yang luar biasa yang kami tidak pernah miliki. Dulu kami ikut sembara, bisa jadi pemenang hanya memiliki itu tuh stensilan, belum ada fotokopi. Pakai stensil Pak dulu ya, wow. Burem-burem kita bacanya setengah mati. Nah bisa menang, ya. Ingat itu, kita kos. Kamar kita cuman 2 meter lebih dikit kali 2 meter lebih dikit itu. Ya. Kita bisa berkarya. Kalau sekarang anak-anak itu segala macam fasilitas ada, handphone punya, mau cari apa aja bisa. Iya, teknologi lebih canggih ya. Ya, katanya ada buku, kita beli buku nggak mampu. Ya itu. Nah ini yang kita harapkan dengan fasilitas yang begitu canggih, Anda pengen tahu New York sekarang hari ini dalam detik, mungkin detikan atau menitan itu sudah bisa berkomunikasi, benar nggak? Betul, betul sekali. Kalau kita sekarang tidak bisa memanfaatkan teknologi itu kan bodoh namanya. Iya, betul sekali. Nah, ini buat para Mara Nation nih, ini inspirasi yang sangat baik yang bisa kita dapatkan dari Pak Nyoman. Kenapa? Karena gini, tadi ada beberapa poin penting yang bisa kita
angkat dan bisa kita ambil. Yang pertama, ini saya juga baru tahu loh Pak ya, ternyata pada saat mendesain arsitektur Istana Ibu Kota Negara baru, Pak Nyoman gak dibayar. Jadi kalau tidak ada jiwa nasionalisme kayaknya nggak kelar ya Pak ya. Karena nasionalisme itu yang mendasari dan keseriusan. Dan kemudian lagi ternyata di tengah situasi hidup seperti apapun, kesungguhan itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Pak Nyoman cerita ketika pada tempo dulu kalau ingin mengikuti sayembara teknologinya tidak secanggih saat ini. Di mana dulu hanya pakai stensil, kalau sekarang dengan fasilitas teknologi digital yang sangat-sangat dahsyat. Jadi ayo generasi Z, para Mara Nation semangat. Ini satu contoh profil yang wajib kita jadikan panutan nih. Nah, kita masih melanjutkan lagi Pak Nyoman, kalau dilihat dalam sekian puluh tahun Bapak berkarya, kalau saya secara awam mikir kehabisan ide nggak ya Pak ya? Kan kalau berkarya itu kan harus terus mendapat inspirasi supaya desain demi desain itu menjadi sesuatu yang menarik dan unik. Itu nyari inspirasi selalunya dari mana sih ya Pak ya? Iya, kalau saya sih begini, karena saya orangnya tertarik ya masalah lingkungan, masalah sosial, masalah politik. Saya selalu tertarik di situ ya. Sehingga ide itu selalu ada saja. Ya, ide itu selalu ada saja. Nah, disinilah kalau kita sudah terbiasa melatih ide itu, dia akan mengalir terus. Apalagi ada tantangan. Makin tantang, makin dahsyat ide itu. Ya. Oke. Ya, begini loh ya, ini saya cerita sedikit. Yeah. GWK itu, walaupun di Bali, saya dulu pernah dimusuhi oleh hampir sebagian besar orang Bali. Oh ya, kenapa Pak? Iya, karena begini, GWK itu kalau menurut aturan Bali, kalau menurut yang gitu ya, kalau kita percaya itu harusnya di utara. Oke. Gitu kebiasaan. Asal latah aja ngomong di utara. Setelah saya pelajari, utara itu adalah sebagian besar gunung-gunung, bukit-bukit ada di utara. Iya. Maksudnya adalah penghormatan menaruh di tempat yang tinggi di Mahameru, ya, penghormatan. Ya. Nah, kalau demikian, saya ngambil satu sikap, yuk kita hormati, ya, kita taruh di selatan, tapi juga ditinggikan, ya kan? Mereka marah semua, mereka marah, sampai saya dikutuk di macam-macam lah. Saya bilang, mulai kapan Anda berani mengatur Tuhan? Karena Wisnu itu lambang dari Tuhan kan? Nah, mulai kapan Anda bisa berani mengatur Tuhan? Mereka selalu mengatakan kata Tuhan, kata siapa? Saya belum pernah dengar Tuhan itu melarang. Coba sampaikan ke saya kapan Anda dengar gitu. Nah, ini kita ini jangan terus berbicara klinik-klinik begitu, tapi realistis. Kalau saya berani melawan. Ya, kenapa saya berani melawan? Karena saya merasa benar. Nah, mulai pro kontra, mahasiswa tuh demo saya habis-habisan. Oke. Iya, sampai saya mahasiswa Bali ya Pak ceritanya. Jadi supaya Anda tahu. Tapi saya hadapi. Kenapa saya hadapi? Kenapa saya berani? Karena saya merasa benar dengan argumentasi ilmiah. Nah, saya tanya, wah ini Anda melanggar ketinggian katanya. Kan tidak boleh melebihi pohon kelapa. Nah ini saya tanya. Oh iya, saya sempat mendengar itu ya Pak ya, dari perspektif kultural ya. Ya, saya tanya, coba buka perda itu. Apakah ada mengatakan tidak boleh membuat patung setinggi langit? Saya tanya. Kalau ada, batalin sehari ini saya batalkan. Bolak-balik diperiksa nggak ada. Untuk hunian, ya kan? Nah, iya. Sekarang saya tanya, kenapa Anda diam itu? Ada menara-menara radio itu kok Anda diam? Menara-menara untuk handphone, ya kan? Oh, itu tinggi-tinggi semua ya? Tinggi-tinggi semua. Anda kok diam? Artinya apa? Anda dapat bagian. Jadi Anda harus jujur sama diri Anda. Bagiannya apa? Anda bisa berkomunikasi dengan medsos Anda kan? Dengan perangkat handphone Anda. Jangan karena Anda merasa dapat bagian,
Terus Anda bela, sementara Anda tidak dapat bagian, Anda musuhi. Ini menjadi tidak fair nih, generasi tidak fair nih. Saya bilang, oh saya lawan. Itu di forum mahasiswa loh ya. Jadi saya tipenya seperti itu. Sudah biasa dihantam sana sini. Dan ingat loh, di Bali ini di bawah-bawah agama, saya bilang Anda nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana agama, mana adat istiadat. Saya bilang gitu, coba jawab. Saya bilang, nggak ada yang bisa jawab itu. Di DPR saya lawan juga. Sempat sampai ke DPR ya Pak? Iya, akhirnya mahasiswa itu hebat, datang ke Bandung untuk menyatakan bahwa Pak Nyoman itu benar dan menang. Wah, gitu mahasiswanya hebatnya itu. Finally. Hebat bener, saya kagum. Nah, saya hargai Anda bahwa Anda tadinya mengecam saya habis-habisan, ya ada yang ngancam-ngancam segala, tapi Anda dengan fair mengatakan saya pemenangnya. Nah, begitu jadi orang, jadi generasi ini yang model gini yang kita harapkan. Nah, makanya sekarang orang yang menentang pemindahan, banyak teman saya loh yang menentang itu, pemindahan ibu kota itu. Ya karena mungkin dia pikir nih yang dapat sebenarnya dapat duit nih, dapat bagi-bagian gitu. Padahal kita harus nyumbang. Semua orang harusnya mengabdi, menyumbangkan kemampuannya ya di situ. Kenapa harus dibayar saja? Ya. Kenapa? Ya, kenapa harus ribut saja gitu loh? Ya. Yang penting kota itu sukses, bermanfaat untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia dan membangun harga diri kita. Kita betul-betul memiliki ibu kota yang kita rancang sendiri. Disitulah nanti kita akan membangun harga diri bangsa. Dengan punya harga diri, kenapa punya harga diri? Karena kita punya originalitas. Maka dari itulah desain-desain di sana nanti sebisa-bisanya harus orisinil. Karena dengan orisinil kita tidak meniru karya orang. Disitulah nanti akan lahir dignity, ya, wibawa. Dengan adanya wibawa di sana bangsa ini akan baru tumbuh yang namanya sovereignty, kedaulatan. Tapi kalau kita tidak miliki, bagaimana ada kedaulatannya aja. Makanya orang seenaknya dengan melanggar kedaulatan bangsa kita. Karena kita kurang wibawa di situ. Ya. Nah ini, mari kita semua, kalau kita memang tidak tahu politik, tapi kita minimal mengerti politik itu. Supaya kita tidak dihancurkan oleh politik itu. Ya. Jangan mau asal teriak-teriak saja sekarang, karena mahasiswa, ya, yang muda-muda ini medsos begitu canggihnya, nah itu tahulah kita mana yang bohong, kita lihat yang di YouTube itu mana yang bohong, mana yang enggak, ya kan? Mudah diidentifikasi ya Pak ya sebenarnya. Ya. Coba buka di YouTube Indonesia bikin nuklir, bikin ini dari mana ngomongnya gitu, itu yang dipercaya gitu. Kita ini bukan kelas dulu. Ya kan? Iya betul sekali. Ini kita harus mencerna dengan baik supaya kita tidak jadi korban medsos. Iya, banyak berita hoax ya, banyak hoax yang. Oh banyak sekali hoax itu. Betul. Nah, Maranation, ya ternyata Pak Nyoman ini berkaryanya terus-menerus. Tadi Pak Nyoman mengatakan bahwa terus mengamati, dekat dengan alam, menjaga originalitas supaya apa? Supaya bisa mendapatkan kewibawaan dari karya. Dan itu juga akan meningkatkan kewibawaan dari bangsa kita. Nah, ini juga selaras nih Pak Nyoman dengan pertanyaan dari 2 orang Maranation via DM Instagram nih Pak. Ada dari @gri_sla dan dari @Denis STFNS ya. Jadi katanya memang mereka sempat mempertanyakan juga, kenapa ya ibu kota negara itu bentuknya Garuda, kemudian inspirasinya datang dari mana, apa maknanya, kenapa membuat desain seperti itu. Nah tadi kita sudah mendapatkan jawaban yang sangat jelas, sangat clear dari Pak Nyoman ya Pak. Nah yang terakhir nih Pak, pertanyaan dari kami, kira-kira nih menurut hemat Bapak ya, seperti apa prospek karir dari
para teman-teman ataupun para mahasiswa yang menempuh ya bidang seni murni. Apakah kira-kira menurut Bapak masih bisa eksis sampai sekarang? Ayo Pak, berikan semangatnya buat teman-teman untuk terus berkarya. Baik, begini, saya semangati ya, dan ini real ya. Ini Ya. bukan kesombongan, bukan apa. Saya biasa berbicara realistis, tapi Ya. sering nanti dicap sombong ya. Tapi boleh lah, bilang sombong juga boleh, nggak apa-apa. Tapi ini realita. Sejak waktu COVID ini, kan hampir udah 2 tahun ya. Iya, betul. Sudah 2 tahun. Percaya nggak Anda? Mhm. Saya itu melepas karya itu lebih dari 60 karya. Lebih dari 60 60 karya, ya. Dalam 2 tahun selama pandemi. Ya, Oke. selama pandemi ini. Oke. Ya, Wow. belum proyeknya. Iya. Kita ini karya murni, maksudnya apa? Mm-mm. Karya-karya kita yang asli, yang bukan Iya. proyek, itu Iya. lebih dari 60. Wow. Nggak masuk Dahsyat. akal kan? Nah, itu aneh. Iya sih, Pak. Heeh. Orang nggak percaya, boleh silakan aja nggak percaya. Ya. Itu buktinya kita eksis sampai sekarang. Oke. Nah, itu ya. Coba terakhir waktu kita sibuk-sibuk itu kan ada proyek-proyek yang pesanan orang tuh ada. Kita selesaikan. Mhm. Tapi ada juga proyek dadakan seperti Ya. patung Pak Jokowi naik motor. Oh iya, Pak. Yang ditentang juga, ya kan? Rame Banyak juga, yang Pak. rame juga. Ya saya senang aja. Saya bilang kalau nggak dipakai di sana, udah deh aku beli taruh di tempatku aja. Nah, kan kita punya museum. Nah, Heeh. itu 3 minggu harus selesai. Karena ada waktu 3 bulan kan masangnya kan Ya. perlu seminggu, ngirimnya itu kan lama. Ya. Iya. Nah itu jadi pas 3 bulan, malah kita lebih cepat dari pembuatan base-nya. Base-nya dari panitia sana. Kita bisa lebih cepat selesai. Nah seperti itu. Di samping itu kita ada buat patung juga, kurang lebih 17 meter yang sedang mau selesai. Mudah-mudahan sebelum puasa, sebelum Idul Fitri sudah bisa selesai. Itu 17 meter cukup besar. Wow. Ya, nah itu sudah ini. Nah belum lagi Ada bocoran sekarang Pak, ini patung apa? berapa Ada hari? bocoran nggak Pak? Ada Nanti bocoran kalau Pak, rahasia ya? sudah hampir selesai baru. Nanti Oh, orang nggak boleh wah, ya, Pak iya. ya? Ya, Oke. tinggal dikit. Masih Belum rahasia ya? tinggal saya rakit. Itu kan ada berapa potong masih di bawah. Oke. Nanti harus dirakit. Nah, satu lagi kita sedang ikut pameran juga di Art Jakarta, di GBK di sana. Apa namanya itu ya? Tamannya apa tuh? Ya, itu di GBK. Nanti kalau sempat Art Jakarta itu kapan sih? 4 hari lagi ya? Kalau nggak salah 4 hari lagi, 3 hari lagi. Nah, saya ikut di situ ada beberapa karya. Iya. Jadi kita harus ikut pameran. Nah ini jadi seniman ini supaya adik-adik ini dengar nih ya. Jadi pameran rutin terus ikut. Ada Oke. art Jakarta, macam-macam art di dunia tuh. Art Basel itu yang populer di Hong Kong biasanya. Ya, kapan dimulai lagi? Saya selalu ikut. Tapi saya lebih senang di Asia. Kenapa demikian? Ya. Saya lebih appreciate lah. Kalau nggak ada kecemburuan. Nah ini juga harus tahu. Kalau Barat itu cemburu sama saya. Oh iya Pak? Ya sangat-sangat. Saya ini anggota pematung dunia loh ya. Oke. Tapi terasa diskriminasi, terus karya-karya saya banyak dicontek, ya sudah saya keluar. Jadi jangan menganggap negara Barat itu fair. Ya, saya lebih senang dengan orang Asia, lebih meriah dan lebih jujur saya lihat. Enggak, kecemburuan itu enggak ada, kecil, walaupun ada kecil. Jadi saya bayangkan di Malaysia ini kan boleh dikatakan kan anti patung juga tuh ya kan? Oh iya, betul. Saya Kulturnya di ya. sana wah meriah banget pamerannya. Wah meriah banget. Ya di Taiwan yang ini di Taiwan kan memang ya di sana negara bebas kan. Nah, apalagi di Cina.
Ya, di Cina kita pameran di Hong Kong, tapi kolektor kita banyak yang pameran di Hong Kong dari kolektor dari Cina. Saya cukup di situ. Jadi Korea, Cina, Jepang itu cukup. Jepang, saya dapat undangan juga pameran di Mori, itu salah satu museum yang terkenal dan beken sekali lah ya. Tapi mungkin setelah dari Cina nanti saya pameran di sana. Jadi saya cukup di Asia. Saya udah nggak mau lagi di Barat. Dulu saya sering pameran ke New York, ke Washington. Pernah pameran tunggal di Washington loh ya. Itu ya itu nggak ada yang mau nulis di pers, itu nggak ada. Iya Pak, karena infonya kayaknya mungkin tidak sebanyak yang saya dapatkan ketika saya ngobrol langsung dengan Bapak seperti ini ya. Ya, oh itu faktanya. Ya. Kita wawancara di Swiss dengan segala macam, tapi di pers itu hampir nggak kelihatan gitu, karena kita dari Asia. Nah, teman-teman seniman dari China yang lari ke Amerika dulu, dia bilang, Man, kalau pengen mau dimuat di koran, itu kamu tuh harus jadi warga negara sini minimal katanya green card lah katanya gitu. Kalau enggak jangan harap. Nah, itu beda dengan kita. Kita kalau ada bule kita sambut luar biasa, benar nggak? Iya. Betul, over Pak. Berlebihan. Nah, Over ini appreciation. saya cerita nih. Saya kan punya museum. Museum Taman Patung dan cukup koleksi. Saya punya 300-an patung koleksi. Nah, pernah datang 100 kurator dari seluruh dunia gitu. Ya. Bule-bulenya tuh yang nggak mau mendekat ke saya. Tapi Asia-Asianya apalagi dari China, dari wah rame ya. Antusias ya. Gitu. Mereka mengumpul sendiri. Menjauhkan diri dan nggak mau dekat, nggak mau kenal sama saya. Saya bilang, memangnya gue butuh lu apa, kan dalam hati begitu. Itu bedanya Asia dan Barat itu sebabnya. Nah, ini sebabnya. Kenapa sekarang terjadi perang di Rusia itu, Ukraina itu? Ya karena begitu. Ini ada orang yang Asia, Ukraina ini berlagak jadi orang Barat, kayaknya begitu, marahlah. Jadi ya kalau tahu tuh begitu. Ya. Luar biasa ya, Mara Nation. Ya ini perlu kita sikapi. Makanya kalau dengan Barat tuh jangan terlalu berlebihan lah. Dia tuh bukan segala-galanya, ya, bukan segala-galanya. Tapi memang mereka nggak mau tampil. Kan lihat tuh kejadian-kejadian rasis di Amerika waktu ini kan. Iya kan seperti itu. Ya kebetulan cucu saya sekolah di sana, jadi tahu. Dan hal itu dalam organisasi juga begitu. Saya salah satu mendapat kehormatan sebagai British Sculptor ya. Jadi British Sculpture. Itu penghormatan, itu dapat penghormatan. Nah, saya artinya mempunyai hak sama dengan mereka. Di sana ada suatu eksibisi secara nasional, itu saya harus diundang. Tapi biasanya mereka ngundangnya itu seminggu lagi pameran baru datang undangannya. Gimana cara ikut? Nah, nah, ini mereka itulah mereka. Ya, tapi kita sebagai orang Asia. Asia, kita harus melihatkan kemampuan kita. Itu yang saya bilang, bagaimana kita membangun dignity kita. Yalah caranya adalah membangun originalitas. Jangan semua kaidah-kaidah Barat itu kita pakai. Itu lucu. Saya kuliah ini di luar kaidah-kaidah. Saya tanya kaidahnya kaidah mana? Didatangnya dari Barat. Nah, apalagi kolonial di sana itu, ya. Jangan seperti itu. Jadilah diri kita sendiri, barangkali lebih jelek sedikit gitu ya. Tapi kita, gitu. Daripada gaya tapi pakai semua merek orang luar gitu loh. Kapan kita menghargai karya bangsa sendiri ya Pak ya? Betul sekali. Nah, Mara Nation ya,
Don't worry, be happy buat kamu-kamu semua yang menekuni dunia yang berkaitan dengan seni murni. Kenapa? Karena kita punya role model yang luar biasa. Pak Nyoman Nuarte sampai sekarang masih eksis. Bisa dibayangin selama pandemi 2 tahun lebih dari 60 karya di luar proyek yang ternyata mampu beliau hasilkan dan ternyata memiliki peminat-peminatnya sendiri. Kuncinya satu, selalu terus berkarya, jaga originalitas karya, gunakan kaidah-kaidah yang berasal dari bangsa kita sendiri dan teruslah berkarya. Oke, Pak Nyoman, karena keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan karena saya luar biasa sekali ya, appreciate sekali dengan kiprah dan karya Bapak sebagai seorang seniman dan role model juga buat para generasi Z saat ini ya. Dan terima kasih kami ucapkan Bapak, kami tunggu karya-karya keren berikutnya dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa berbincang-bincang kembali. Oke, terima Terima kasih, kasih Selamat Bapak. berkarya, selamat berkarya ya. Makasih. Terima kasih. Oke, Mara Nation, kita tadi baru saja berbincang santai dengan Bapak Nyoman Nuarte. Syarat makna pembicaraannya dan banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita tangkap. Nah, buat kamu para generasi Z yang ingin berkarya dan menempuh jalur sebagai seorang seni murni, don't worry, be happy. Karena menurut Pak Nyoman Nuarte bahwa sampai saat ini pun seni murni itu masih eksis dan terus dibutuhkan. Bahkan ternyata selama pandemi beliau mampu menghasilkan lebih dari 60 karya di luar proyek-proyek yang harus ditangani. So don't worry, be happy. Nah, ini informasi penting nih untuk para Mara Nation. Kalau buat para kamu-kamu yang tertarik ingin mendalami pengetahuan ini, karena Pak Nyoman Nuarte sebagai seorang seniman yang menjadi panutan untuk kita, juga ternyata menempuh pendidikan terlebih dahulu menjadi bekal yang bisa dimanfaatkan ketika suatu saat berkarya. Nah, saya mau memberi informasi bahwa di Maranatha kita memiliki Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dan di fakultas ini, Mara Nation bisa mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang karya-karya seni yang sangat dahsyat. Dan tentunya, seperti filosofi yang diungkapkan oleh Pak Nyoman tadi, jaga originalitas karena itu menunjukkan kewibawaan kita. Dan tentunya, di Fakultas Seni Rupa dan Desain dari Universitas Kristen Maranatha, Mara Nation bisa mendapatkan hal itu semua. Oke, join us dan kami tunggu kedatangan Mara Nation untuk bergabung di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Universitas Kristen Maranatha. Oke, baiklah Mara Nation, demikian podcast kita dalam kesempatan kali ini. Teruslah berkarya, optimis, jaga kesehatan dan sampai bertemu di episode yang akan datang. See you all.